Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang dokter yang bijak ketika berbicara dengan seorang pasien, apalagi pasien itu masih kecil, dia akan memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kemesraan. Sini nak, sayang, ayo sini. Atau ketika anaknya sudah mulai ketakutan, dokter itu akan memanggil jauh lebih mesra lagi. Tapi ketika dokter itu sampai mengatakan, nak, kamu harus saya suntik, anak itu ketakutan. Tetapi dokter itu menghibur lagi dengan mengatakan, tenang nak, teman-teman kamu yang ada di luar sana itu juga kemarin disuntik. Dan akhirnya mereka bisa main bola lagi seperti yang kalian lihat di luar sana. Begitulah kira-kira Allah dengan bijak mengatakan kepada kaum muslimin dan kaum mukminin. Apa kalimat depannya? Lihat di dalam surat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Manusia dipanggil dengan penuh kasih sayang. Ketika kaum muslimin itu dipanggil menjadi seorang mukmin, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dia ketakutan karena akan terhindar dari makanan, menghindari minuman. Tetapi Allah mengatakan lagi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi ini juga pernah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Begitulah kira-kira kalimat yang digunakan oleh Allah kepada manusia, orang muslim dan orang mukmin. Sekarang permasalahannya, siapa yang menjadi kewajiban untuk berpuasa? Dan kemudian siapa yang tidak diwajibkan untuk berpuasa? Kita akan mengetahui bagaimana syarat-syarat orang berpuasa seperti apa. Kalau kita ingin keluar negeri, kita harus memenuhi persyaratan. Ada paspor, ada visa, ada fiskal, dan semuanya. Bahkan kalau ke Eropa harus ada uang jaminan agar dia tidak terlantar di negeri tersebut. Kurang lebih seperti itu. Di dalam puasa, kita harus memenuhi syarat-syarat. Syarat pertama adalah dia adalah seorang muslim. Dari hadis Aba Abdurrahman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu didirikan atas 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, bersaksi Allah hanyalah satu-satunya esa, dan kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa aqamus shalah, dirikan salat. Wa ita'uz zakah, memberikan zakat. Kemudian wa hajjal bait, pergi haji. Dan yang terakhir adalah shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Berarti syarat daripada menjalankan puasa pertama kali adalah seorang muslim. Muslim itu orang yang pasrah, taslim. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia lakukan tanpa bertanya, tanpa dikritik sama sekali. Yang berikutnya adalah, selain muslim, adalah al-bulugh, yaitu masa pubertasi. Masa pubertasi ini ditandai dengan dengan keluarnya air mani. Yang berikutnya adalah ditandai kalau perempuan itu sudah datang bulan. Kalau umpama ini tidak terjadi juga, diambil waktu maksimal, paling tidak di usia 15 tahun. Sudah diwajibkan bahwa masa balik diwajibkan untuk berpuasa. Berikutnya adalah kamalul aql. Dia tidak gila, akalnya sehat, sempurna. Artinya yang menjalankan agama, menjalankan puasa, harus sempurna akalnya. Tidak boleh ada kerusakan di dalam akalnya atau cacat mental. Andaikan ada orang yang tadinya sempurna, kemudian dia sengaja mencacatkan akalnya dengan meminum minuman yang memabukkan, orang ini akan segera mengqadha puasanya ketika bukan di bulan Ramadan. Berikutnya adalah orang-orang yang dianggap mampu untuk melakukan ibadah puasa adalah pertama tadi muslim, akil, baligh, ya, orang yang berakal dan balik. Dan yang berikutnya adalah orang yang adil, yang bisa melihat bagaimana ru'yah,
Bagaimana dia bisa menentukan dijadikan saksi bahwa dia adalah orang-orang yang berpuasa. Nah, sekarang kita ingin mengetahui siapa orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Pertama adalah orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa adalah hilangnya akal. Seseorang bisa jadi sehat, tapi ketika suatu saat akalnya hilang itu bukan cuma gila, tetapi umpama pingsan, dia penyakit, ada satu penyakit yang membuat dia tidak sadarkan diri, pada saat itu dia tidak diwajibkan berpuasa. Yang berikutnya hamil, seorang ibu yang sedang hamil atau yang al-murdi' yang sedang menyusui, orang ini tidak diwajibkan berpuasa karena begitu rahman dan rahimnya Allah, sehingga Allah harus memperhatikan hambanya dulu, makhluknya dulu, puasa di belakang dulu. Yang penting ini dipenuhi dulu kebutuhannya. Berikutnya adalah asy-syaikhul harim, ad-dhaif, seorang yang sudah tua, yang usianya sudah lanjut, dia tidak mampu berpuasa. Allah meminta dia untuk tidak melakukan puasa dan hanya membayar fidyah saja. Dan yang terakhir adalah ketika orang itu sudah tidak mampu berpuasa, haus yang sangat, lapar yang sangat, orang ini diminta untuk berbuka puasa dan menjalankan kehidupannya seperti biasa. Nah, begitulah kira-kira yang diperintah oleh Allah, bagaimana syarat wajib berpuasa dan siapa saja yang tidak berpuasa, itulah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.